mengira kalau Gen B itu susah gitu kan pertama. Acara yang kita adain hari ini ya merupakan, ini kan acara pertama ya Kak, part one. Jadi pas banget temanya itu kan ekonomi syariah. Jadi pas banget buat mendukung kemajuan dan mempertahankan ekonomi syariah di Indonesia ya. Menurut Kakak pas ya ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan dan selamat datang di Gencar, Gen B Bicara Part 1. Nah, di sini bersama dengan saya Nanda Aulia dan juga tamu spesial kita di Missioner tahun 2018, Kak Mamluatus Sadia. Ya hai. Gitu ya. Oke, Kak Mamluatus Sadia nih selama jadi anggota Gen B atau sebelum jadi anggota Gen B udah berprestasi kan ya Kak pastinya? Iya, begitu ya. Iya, cobalah boleh dong Kak spill gimana? Apa jadi prestasi apa sebelum atau sudah Gen B? Sebelum dan sesudah? Banyak nih. Oke, gini deh. Bisalah sharing apa sih alasan Kakak ketika itu pantas untuk menjadi anggota Gen B? Mungkin dari prestasi sebelum menjadi anggota Gen B. Kalau dari aku ya, karena dari beberapa pengalaman sebelum dan sesudah jadi Gen B, mungkin banyak orang-orang yang sebelumnya ya mengira kalau Gen B itu susah gitu kan pertama. Harus yang ekonomi, harus iya, manajemen. Betul, benar. Ada yang mungkin di beberapa prodi kita tarbiyah, bergucil hati, atau yang lain ilkes juga seperti itu. Karena itu yang kita rasain gitu kan. Padahal sebenarnya semua prodi maupun semua jurusan itu bisa masuk Gen B asalkan dia bisa mau gitu loh, mau jalan aja, gimana mau ngumpulin berkas-berkasnya. Selanjutnya ada wawancara antar Gen B, wawancara bersama Bank Indonesia untuk semuanya juga kayak gitu. Nah, Gen B juga nggak asal hanya ikut-ikutan penerima beasiswa nih, karena orang kan banyak tahu dengar nama beasiswa pasti wah dapat uang pesangon nih, dapat uang saku nih gitu. Enggak, tapi Gen B di sini karena Gen B dari awal ya, kita kasih tahu Gen B dari awal adalah kata kasarnya menjadi tangan kanan Bank Indonesia gitu. Jadi dalam artian menjadi jembatan untuk masyarakat, khususnya di ranah mahasiswa gitu. Karena banyak yang harus disampaikan Bank Indonesia yang tidak bisa langsung turun nih dari Bank Indonesia, langsung nggak bisa turun ke masyarakat, juga bisa lewat Gen B inilah, ada komunitas ini gitu. Sebelumnya Gen B itu komunitas penerima Bank Indonesia ya. Kalau untuk sebenarnya nggak prestasi ya, karena Gen B itu banyak pengalaman, jadi itu yang bisa kita sharing sih sebenarnya. Kalau dari awal pengalaman dari Gen B sendiri itu udah banyak banget yang diberikan dari Bank Indonesia ya, terutama pengalaman yang kita dapat bukan hanya selain tadi finansial, tapi banyak juga leadership camp ataupun semua acara-acara yang kita tuh jadi future leader setelahnya gitu. Jadi agent of change untuk setelah masa depan, karena kita juga jadi apa ya, kaum milenial ya. Jadi kalau dari pengalaman dari tahun 2018 itu ada leadership camp nasional dan juga ada leadership camp antar regional di Kediri juga, Jawa Timur juga. Tapi alhamdulillah aku berkesempatan leadership camp nasional di Bogor waktu itu di PB University. Nah, untuk leadership camp nasional itu banyak banget nih isi di dalamnya. Bukan cuma hanya materi ke bank sentralan, bukan hanya mendengarkan narasumber terbaik nih dari Bank Indonesia, tapi juga ada kegiatan outdoor yang membuat ini ya, solidaritas. Iya, leadership camp tuh kita skillnya tuh diasah di sana. Jadi nggak hanya hard skill sama hard skill ya yang dilatih, tapi semuanya juga kita dilatih untuk menjadi future leader, agent of change untuk semua masa depan kita nanti. Karena kita kan terkelompok ya, jadi kelompok kaum milenial nih. Bener-bener untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi menurut Kakak pengalaman selama jadi anggota Gen B itu salah satunya tuh leadership camp itu ya Kak, menurut Kakak? Iya. Jadi sebelumnya banyak banget kalau sebelum waktu nasional itu di Bogor, sebelumnya ada Gen B LC Jawa Timur, Pak Kediri ya, di Kediri juga. Jadi itu yang menyatukan dari semuanya. Terus Unida itu universitas pertama swasta yang dapat menerima beasiswa Bank Indonesia. Dari seluruh universitas di Indonesia, Unida yang pertama.
universitas swasta yang dapat ini. Semuanya kan UPN semua kan, negeri. Masya Allah. Itulah. Tambah bangga, tambah ya. bangga. Nah, ini nih Kak. Jadi tadi Kakak udah mulai spill ya manfaat yang Kakak dapetin selama jadi Genbi, dan salah satu prestasi Kakak itu pas itu pengalaman sih, bisa dibilang pengalaman ya itu kayak itu leadership camp yaitu di Bogor. Nasional ya, berarti satu Indonesia Kak? Iya. Dari seluruh daerah ya berarti. Oke, kita langsung masuk ke materi aja Kak. Di sini judul kita hari ini adalah Milenial Maju bersama Ekonomi Syariah Maju Kak. Nah, kita semua tahu bahwa negara Indonesia ini merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak, yang mana 1,46-nya itu merupakan generasi milenial Kak. Nah, menurut Kakak nih, seberapa besar sih potensi negara Indonesia untuk menjadi negara dengan pusat produsen halal di dunia? Seberapa besar potensinya ya? Ya. Kalau menurut aku potensinya sangat besar ya, karena posisi Indonesia saat ini itu sebagai produsen makanan halal terus meningkat. Karena kan di tahun 2020 akhir kemarin itu tercatat ada 7,38 miliar dolar AS itu sebagai, dan Indonesia menjadi posisi nomor 7 di negara ekspor tertinggi di dunia. Nah, itu dari segi makanan halalnya ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak nih, selama ini kontribusi apa yang udah dilakukan para milenial untuk mendukung ekonomi syariah di Indonesia? Kalau milenial itu kan menjadi komunitas kaum ya, yang mau nggak mau ya milenial ini yang akan melanjutkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa depan. Benar. Banyak sih. Mungkin yang pertama kita harus menjadi pemain dulu nih. Maksud pemain di sini adalah kita berkontribusi bagaimana menguatkan keuangan syariah tadi. Contoh mungkin dari kita cari makan yang halal, yang bersertifikasi halal, karena sertifikasi itu juga penting untuk makanan-makanan yang sekarang ya, industri produk lah sekarang, karena itu menjadi acuan dalam maupun luar negeri. Karena kita juga kadang jajan nih misalkan cari produk ini halal apa enggak sih gitu kan. Jadi kita harus penting bahwa menyadari suatu produk itu halalnya ya. Iya, karena itu yang penting. Iya. Karena kan sekarang dari negara manapun juga bakal nyarinya itu, karena mereka bakal ekspor dari kita kan, gitu. Jadi pemain dulu. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa jadi milenial, bisa jadi promotor gitu. Ya, salah satunya dengan acara ini, dengan sebanyak-banyaknya podcast ini atau sebanyak-banyaknya kita menyebarkan bagaimana keuangan syariah itu, bagaimana apa sih produk halal, bagaimana sih kita kita harus apa sih untuk mengembangkan ini gitu. Itu sebenarnya dengan acara ini juga udah bisa menjadi promotor yang baik gitu, karena kita menyebarkan dengan luas bagaimana produk halal itu. Berarti ini acara yang kita adain hari ini ya merupakan, ini kan acara pertama ya Kak, part one. Jadi pas banget temanya itu kan ekonomi syariah. Jadi pas banget buat mendukung kemajuan dan mempertahankan ekonomi syariah di Indonesia ya. Menurut Kakak pas ya ini. Iya, pas. Nah, terus menurut Kakak sendiri nih, Kakak ini kan selain menjadi demisioner Genbi nih, Kakak juga demisioner dari program studi ekonomi Islam di Universitas Darussalam Gontor nih Kak. Nah, Kakak apa aja sih yang udah Kakak lakuin nih untuk mendukung progres ekonomi syariah di Indonesia? Ya gimana ya, seperti tadi ya yang aku bicara juga. Iya. Karena kan aku juga termasuk milenial lah ya. Itu kan secara umum tadi ya Kakak jelasin. Iya, tapi Kakak juga sendiri udah ngapain nih? Ya mungkin dari tadi yang kita bisa cari produk makan halal, karena sertifikasi itu penting banget ya teman-teman ya, karena kan juga sekarang daftar sertifikasi itu juga udah gampang nih, dari ternyata sudah terdaftar banyak sekali nih produk halal itu udah beribu-ribu juta gitu kan. Nah itu yang kita lakukan itu dulu mungkin ya. Terus produk halal dari yang kita makan, yang kita pakai, terus yang kita lihat sekarang kan juga lagi marak Palestina ini, itu juga berkesempatan banget untuk memajukan lagi nih produk-produk industri produk halal gitu, yang syariah, syariah gitu kan, seperti itu sih. Oke, Kakak ada pesan apa nih untuk generasi muda di luar sana, khususnya teman-teman Genbi, biar sadar apa pentingnya dan keunggulan ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nih? Sebenarnya sadar nggak sadar tuh semuanya juga pasti melihat ya, semua pasti menyadari gimana perkembangan Indonesia saat ini, apalagi bagian yang syariah-syariah seperti itu ya, dari kita sendiri juga seperti itu. Sadar akan lingkungan, sadar akan apa yang di depan kita, sadar juga semua apa yang kita pakai, yang kita makan, itu kan juga
harus bisa tahu nih, karena kesehatan lagi juga dari apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Nah itu jadi dilihat dari situ sih, menyadari aja lingkungan kita seperti apa. Ingat karena kita jadi pemain dan promotor untuk masa depan. Siap. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang ekonomi syariah kita sore ini tuh, intinya kita sebagai generasi milenial tuh harus sadar, kayak memperhatikan dulu ya Kak, halal nggak nih? Iya. Produk mana nih? Gitu ya Kak ya. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita sore hari ini. Semoga podcast kita sore hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga dapat membantu untuk mendukung kemajuan ekonomi syariah guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.